Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Ratna Pilani dan rekan saya adalah Rizky Pratama Aji dan Siti Hadijah Maulidia Sari. Baik, di sini kami akan membahas materi mengenai konsep kewirausahaan Islami, mata kuliah Etika Bisnis Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Teddy Arman. Lanjut ke bagian pengertian dan konsep kewirausahaan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan dan berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal atau perbuatan sesuatu. Adapun pengertian kewirausahaan dalam bahasa Inggris yaitu entrepreneurship atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Secara umum, pengertian kewirausahaan adalah kegiatan penciptaan bidang usaha yang baru. Istilah wirausaha sering dipandangkan dengan istilah wirausaha. Lanjut ke bagian konsep dan nilai berwirausaha. Secara Islami harus tetap berlandasan kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis sebagai wujud ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan wirausaha sejatinya tidak lepas dari pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan perlu diterapkan umat muslim sebagai berikut. Yang pertama, sidik, benar dan jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik atau argumentatif atau komunikatif. Yang terakhir atau yang keempat yaitu patonah, cerdas dan bijaksana. Adapun karakter wirausaha muslim. Karakter wirausaha adalah watak, sifat, tabiat dari seorang wirausaha, baik wirausaha pria maupun wanita. Karakter merupakan bagian dari pembahasan ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, antropologi, atau sosiologi. Pembahasan tentang karakter pada ilmu psikologi pada umumnya terbatas pada manusia sebagai individu atau perseorang. Adapun istilah karakter dalam psikologi digunakan kepada interaksi kebiasaan, sentimen, dan ideal yang membuat tindakan seorang relatif stabil dan dapat diramalkan. Wirausaha memakai beberapa istilah yang menunjukkan sebuah pengkarakteran seperti sifat semangat, motivasi, dan kreatif. Jadi, pengkarakteran wirausaha muslim diawali dengan pembentukan sikap yang sangat mempengaruhi perilaku dalam memperlakukan interaksinya dengan lingkungan bisnis. Pembentukan sikap ini bertitik tolak dari akhlak Islam yang merupakan konsep tentang penggambaran ideal. Seorang muslim menyangkut cara pandangnya terhadap kehidupan. Adapun langkah menjadi kewirausahaan muslim ada 12. Yang pertama itu niat. Niat akan membawa kita pada keberhasilan. Niat saja memang tidak cukup. Tetapi niat adalah modal awal kita dalam meraih kesuksesan tersebut. Yang kedua yaitu banyaknya ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Akan tetapi sebuah kesalahan jika kita menuntut ilmu tanpa diamalkan. Yang ketiga yaitu berdoa. Ikhtiar itu memang perlu, namun ikhtiar dengan bantuan doa akan membuat hasil yang lebih maksimal. Selain berdoa di waktu-waktu tertentu, kita harus meniatkan doa kita agar setiap saat. Lanjut, yang keempat itu tawakal. Setelah kita ikhtiar dan berdoa, maka cara selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Sebab saat kita bertawakal kepada Allah, langkah-langkah akan semakin dipermudah oleh Allah. Yang kelima adalah sedekah. Yang keenam bersyukur. Jadikanlah syukur sebagai bagian dari keseharian dan kebiasaan kita. Tidak melulu hanya bersyukur saat mendapatkan nikmat, namun juga bersyukur dengan segala cobaan yang diberikan. Jangan pelit bersyukur karena nikmat Allah begitu luas. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah, maka niatmu akan Allah tambahkan. Yang ketujuh yaitu bertakwa. Jadilah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, sebab dengan begitu kita akan selalu mendapatkan pertolongan atau rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Yang kedelapan adalah kejujuran. Kejujuran yang dimiliki oleh seseorang pengusaha akan senantiasa menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Jika kita tidak jujur, maka orang lain akan enggan mempercayai kita. Yang kesembilan, visioner dan kreatif. Pengusaha harus memiliki ide-ide yang kreatif, mampu melihat peluang dan memanfaatkan kesempatan dengan baik. Yang ke-10, planning dan goal. Seseorang pengusaha haruslah bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dirancangkan sebaik mungkin. Jika adanya kegagalan, segeralah menganalisisnya dan mencari solusinya.
Yang ke-11 adalah menggaji karyawan. Maksudnya di sini adalah seseorang pengusaha yang mempunyai karyawan hendaklah dia menggaji karyawannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau jangan diundur-undur. Yang ke-12, berbisnis dengan cinta. Bekerja dengan cinta akan mendatangkan ketenangan dan semangat dalam diri sehingga apapun pekerjaannya hasilnya akan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah kita konsepkan. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.